tahun 1917, 3 tahun setelah berlangsungnya Perang Dunia Pertama, tepatnya di wilayah Jerman Utara. Di sana terdapat seorang pemuda yang bernama Paul Baumer, pria berusia 17 tahun yang punya jiwa patriotik untuk berperang demi membela tanah airnya. Tetapi keinginan Paul tak bisa terlaksana karena ibunya tak mengizinkan Paul ikut berperang. Untuk itu Paul memberanikan diri untuk memalsukan tanda tangan ibunya, sehingga dia bisa ikut mendaftar di Kesatuan Tentara Kekaisaran Jerman bersama teman-teman sekolahnya yang terdiri dari Albert Krupp, Franz Müller, dan Ludwig Behm. Setelah mereka mendaftarkan diri, para pemuda pelajar itu bergegas berkumpul di aula sekolah untuk mendengarkan pidato dari pejabat sekolah. Dan pidato itu berisikan tentang seruan-seruan semangat patriotik berperang, walaupun mereka tak sadar bahwa mereka itu korban doktrin para pemimpin. Hingga banyak sekali pemuda Jerman yang otaknya tercuci untuk menjadi budak peperangan demi kehormatan Kaisar Jerman yang bernama Wilhelm II. Deutschlands eiserne Jugend! Geh stehen und zuhören, Langemann! Beberapa saat kemudian, para pemuda Jerman itu dikumpulkan di suatu ruangan untuk didata dan diberikan sejumlah seragam tentara kebanggaan Jerman. Tanpa sadar, para pemuda itu tak tahu bahwa seragam-seragam itu adalah seragam bekas prajurit Jerman yang telah gugur. Seperti halnya Paul yang diberikan seragam bekas atas nama Henrik yang telah gugur di medan perang. Mereka merestorasi seragam-seragam tersebut untuk bisa terlihat seperti baru dengan cara dicuci hingga bersih dan dijahit kembali hingga seakan-akan menjadi seragam kebanggaan yang tak pernah dipakai. Die wartet nicht! Setelah prosesi itu selesai, akhirnya mereka resmi terdaftar dalam Kesatuan Resimen Infanteri Cadangan ke-78 dan bergegas untuk diberangkatkan menuju medan pertempuran yang berada di wilayah front barat, tepatnya di lembah Sungai Marne, dekat kota Bresles, negara Prancis. Karena wilayah itu merupakan arena medan pertempuran antara pasukan Jerman dan sekutu, dengan karakteristik area medan yang berlumpur, yang dikenal dengan pertempuran Perang Parit. Sebelum berangkat, mereka diberi perlengkapan perang seperti masker gas, selimut dan juga senjata senapan jenis G98 Mauser-Gewehr, sebuah senjata yang dipatenkan oleh Paul Mauser pada tahun 1895. Dengan proses produksi dari tahun 1898 sampai 1918 dan menjadi senjata standar pasukan infanteri Jerman yang digunakan pada Perang Dunia Pertama. Albert Krupp, Herr Leutnant. Mögen Sie gern schmutzige Mädchen, Krupp? Di sana mereka menaiki sebuah truk untuk diberangkatkan ke wilayah La Malmaison, Prancis Utara, yang berjarak 25 km menuju front barat. Selebihnya mereka harus berjalan kaki, karena truk yang mereka tumpangi akan dipakai untuk mengevakuasi prajurit Jerman yang sekarat dalam pertempuran itu. Hingga di tengah perjalanan, mereka seketika dikagetkan oleh serangan artileri sekutu yang diklaim memiliki hulu ledak gas beracun. Kommen Sie! In einer Reihe! Marsch! Ich habe nur versucht, mir meine Maske aufzuziehen. Setelah beberapa kilometer menempuh perjalanan, para prajurit muda itu akhirnya sampai di front barat.
Di sana Paul bertemu dan berkenalan dengan seorang tentara senior bernama Stanislaus Kaczynski yang biasa dipanggil dengan sebutan Kat. Ketika itu kondisi Paris terus dilanda hujan yang tiada henti hingga menyebabkan genangan air di dalamnya. Lantas atasan mereka menginstruksikan kepada prajuritnya untuk menguras air yang menggenangi Paris tersebut. Dan situasi itu membuat Bam berpikir bahwa medan pertempuran ini tak semengerikan seperti apa yang dia pikirkan selama ini. Pada malam harinya, Paul bersama Albert sedang berjaga-jaga di posnya. Seketika mereka dikagetkan dengan serangan artileri sekutu yang membuat keadaan di sana begitu mencekam. Atasan mereka segera menginstruksikan kepada pasukannya untuk berlindung ke dalam sebuah bunker. Akan tetapi serangan sekutu tak henti-hentinya membombardir tempat itu hingga bunker yang melindungi para pemuda itu hancur lebur, serta menimbulkan korban jiwa yang tak sedikit dari pihak Jerman. Salah satunya adalah Bam yang ditemukan tewas dengan mengenaskan. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Tepatnya pada tanggal 7 November 1918, terlihat seseorang bernama Matthias, seorang wakil dari Partai Pusat Katolik Jerman, yang sedang berada di markas komando tentara tertinggi Kekaisaran Jerman untuk membicarakan gencatan senjata dengan pihak sekutu. Karena diketahui saat itu pihak Jerman sudah mengalami kerugian dengan jumlah prajurit yang tewas mencapai 40.000 korban jiwa dalam beberapa pekan terakhir. Erzberger. Von Gallwitz Gustav. Sementara itu, Paul yang kini sudah mulai akrab dengan Kat mengunjungi sebuah rumah peternakan untuk mencuri angsa milik seorang petani. Mereka membagi tugas, di mana Kat menjadi seorang eksekutor. Tapi naas aksi mereka dapat terendus oleh pemiliknya, seraya melesatkan beberapa tembakan ke arah mereka. Walaupun akhirnya mereka dapat meloloskan diri dari ancaman kematian dan berhasil mencuri buruannya. Cut! Mereka berdua dapat kembali ke kamp Jerman dengan selamat, yang saat ini telah berpindah di suatu wilayah di sebuah daerah bernama Champagne, yaitu sebuah kota kecil yang dikenal sebagai penghasil minuman wine dari anggur Burgundi di bagian timur laut Prancis. Maka tak heran sampai saat ini kota tersebut memiliki status sebagai kota warisan dunia. Angsa hasil curian mereka dibagikan kepada Albert, Prince, dan tentara senior lainnya yang bernama Chaden Stegfleet. Mereka sangat berbahagia karena selama ini belum pernah merasakan kembali makanan enak yang layak untuk dikonsumsi selama terjadinya peperangan. Parole. Ja, und lass mir das Fußbad ein. So, Fußbad. Du hast die ganz gestolzt. Tak lama setelah itu mereka kembali beraktivitas yaitu sebagai juru masak pasukan Jerman. Momen demi momen peperangan tak mungkin mereka lupakan. Terlebih saat dari kejauhan mereka melihat sekumpulan wanita Prancis yang tak sengaja melewati kamp mereka. Dengan sigap Franz menghampiri wanita itu dan momen itu menjadi kenang-kenangan tersendiri baginya karena dia telah berkencan dengan wanita dari pihak musuh. Unser Jan hier sitzt ganz still und sagt Kreuz. Meine Fresse, dann kämen doch auch die Weiber wieder. Ja, das auch. Oh la la, vous êtes très belle. Keesokan harinya, seorang petugas kurir datang untuk memberikan surat kepada prajurit-prajurit Jerman. Tak terkecuali Kat yang mendapati surat dari istrinya, walaupun dia sendiri tak pandai membaca.
Dan seketika suasana berubah menjadi kesedihan saat Paul membacakan surat itu, yang ternyata mengabarkan bahwa anaknya yang berumur 10 tahun telah meninggal karena terserang penyakit. Ja, meine Hose kommen. Scene berpindah pada tanggal 18 November 1918. Terlihat seorang jenderal bernama Friedrich mengantar seorang perwakilan bernama Erzberger dan sejumlah perwakilan delegasi Jerman lainnya ke kereta yang saat itu akan dikirim menuju hutan Compiègne di wilayah Picard di Prancis guna